hormati dan saya banggakan Bapak Made Mangku Pastika selaku Gubernur Kepala Daerah Provinsi Bali. Begitu juga kepada saudara-saudara sekalian yang berbahagia yang pada hari ini bisa hadir di dalam forum bebas bicara yang diselenggarakan oleh Pak Mangku. Tapi sebelumnya perkenankan saya mengaturkan pangastongkara panganjalima. Om Swastiastu. Bapak, Ibu, khususnya Pak Gubernur, kehadiran saya pada pagi hari ini tiada lain dan tiada bukan adalah ingin menyampaikan aspirasi khususnya terkait undangan Pak Gubernur kepada mereka yang menolak reklamasi. Jadi saya mohon untuk tenang. Saya hadir di sini mewakili sebagian daripada masyarakat pemilih saya, Pak Mangku, Pak Gubernur, yang memang mereka menyampaikan keluhannya terhadap rencana kebijakan pemerintah untuk melakukan reklamasi. Namun sebelum itu, perkenankan saya menyampaikan beberapa hal terkait khususnya dengan keberadaan kita di Bali. Kalau kita melihat secara umum, potret seperti apa yang disampaikan Badan Sensus ataupun Badan Pusat Statistik yang ada, bahwa dikatakan penduduk miskin di Bali, kalau kita melihat data dari bulan Maret 2015 sampai dengan bulan September, itu ada peningkatan 2,86%, Pak. Aduh. Nah, peningkatan penduduk miskin ini diikuti juga dengan peningkatan lapisan kemiskinannya. Yang tadinya pada Maret 2015 itu 4,74%, pada September 2015 mencapai 5,25%. Jadi ada peningkatan 0,5%. Dan yang menarik dari situ adalah peningkatan lapisan kemiskinan yang berada di kota jauh lebih rendah dibandingkan yang berada di desa. Artinya desa jauh menerima beban yang kemiskinan yang lebih dibandingkan masyarakat yang ada di kota. Nah, dari data itu perkenankan saya Pak Gubernur untuk menyampaikan bahwa sesungguhnya sulit bagi saya untuk memotret dari sekian penduduk miskin itu berapa besar sesungguhnya yang terkait dengan apa yang dinamakan dengan masyarakat lokal ataupun lokal konten yang ada, yang kita sebut ataupun yang kita sering sebut dengan Keramo Bali. Tapi secara umum saya mencoba memotret dari persoalan transmigrasi, Pak Gubernur. Kenapa? Dari segala kelebihan, keuntungan dan manfaat dari transmigrasi, saya melihat bahwa motif daripada transmigrasi ini cukup menggelisahkan, Pak. Jadi kalau kita bicara motif daripada transmigrasi itu, saya melihat bahwa tidak ada orang Bali yang bersedia meninggalkan tanah leluhurnya, yang bersedia meninggalkan kewajibannya, yang bersedia meninggalkan sanggah ataupun pemerajannya, kalau dia tidak jatuh miskin di Bali. Jadi memang dari semua kelebihan, dari semua motivasi yang ada, saya melihat bahwa motif daripada transmigrasi ini harus menjadi concern kita bersama, Pak. Karena apa? Karena kalau kita lihat misalnya masyarakat yang ada di luar, atau misalnya contohnya masyarakat Betawi yang sering saya sampaikan, pembangunan Jakarta itu tidak akan mengalami kendala meskipun tidak ada orang Betawinya. Tapi beda dengan kita di Bali. Pembangunan daripada Bali ataupun pertumbuhan investasi dan lain sebagainya, pertumbuhan ekonomi dan lain sebagainya sangat tergantung dengan keberadaan Keramo Bali sebagai pelaku pelestari. Nah, melihat persoalan fakta yang ada di atas yang sudah saya sampaikan tadi, kami memohon, Pak, untuk agar adanya moratorium terhadap investasi di Bali. Kenapa? Karena mesti ada keberpihakan yang lebih jelas, Pak Gubernur. Saya melihat
akan sangat aneh ketika investasi bertambah sedemikian rupa, di mana hotel-hotel berdiri dengan megahnya, villa-villa berdiri marak sekali. Tapi apa yang saya lihat, sebagian pengrajin yang ada di Gianyar itu mengalami sangat kesulitan. Kalau tidak mau dikatakan bangkrut, Pak. Nah, ini satu fenomena yang menurut saya membutuhkan kebijakan yang memang memiliki keberpihakan yang serius, Pak. Jadi memiliki kebijakan yang betul-betul berpihak terhadap lokal konten yang ada. Apakah itu local people, apakah itu local product, apakah itu local wisdom. Nah, keberpihakan terhadap lokal konten inilah saya harapkan Pak Gubernur ke depan kita bisa betul-betul memberikan dari setiap kebijakan yang ada, baik itu dalam bentuk peraturan daerah, dalam bentuk peraturan gubernur dan lain sebagainya, itu betul-betul bisa memberikan keberpihakan yang memang betul-betul serius. Nah, hal itu untuk bisa kita menghadang persoalan transmigrasi ini, menghadang persoalan jatuh miskinnya orang Bali, sehingga betul-betul mereka merasakan menjadi tuan di tanah leluhurnya. Karena konsepsi kedaulatan menurut saya, apakah itu kita bicara persoalan kemandirian ekonomi dan lain sebagainya, memang orang Lampung ataupun orang Aceh, mereka harus berdaulat di Aceh, mereka harus berdaulat di Lampung, mereka harus berdaulat di Ambon dan lain sebagainya. Tapi orang Bali pun mesti diberi kesempatan untuk menjadi tuan di tanah leluhurnya, Pak Gubernur. Nah, itu sedikit saya sampaikan. Nah, yang berikutnya ini adalah menyangkut persoalan reklamasi, Pak Gubernur. Saya merasa perlu untuk bertemu dengan Pak Gubernur, dengan Pak Madi Mangku Pastika sehubungan dengan eskalasi daripada penolakan reklamasi yang ada, Pak. Jadi sekarang ini seperti yang kita ketahui bersama, 28 desa adat itu sudah melakukan penolakan. Nah, menurut saya ini sesuatu yang serius, Pak Gubernur. Jadi mohon dengan semua alasan mereka yang ada, apakah itu menyangkut persoalan skalanya, lingkungan skalanya, menyangkut persoalan bagaimana cara untuk menjaga lingkungan alam kita yang lebih banyak ataupun yang sering kita sampaikan melalui analisa mengenai dampak lingkungannya ataupun AMDAL, yang menurut saya itu sangat debatable. Ada satu kelompok membuat AMDAL mengatakan bahwa sesuatu hal bisa dilakukan. Tapi ada juga kelompok yang melakukan analisa mengenai dampak lingkungan yang hasilnya berbeda dengan AMDAL yang telah diberikan oleh sebelumnya. Tapi menurut saya persoalan skala ini memang masih debatable, Pak. Dan kalau ini dipakai atau dipergunakan untuk menyelesaikan persoalan ini, menurut hemat saya kurang tepat. Kenapa saya katakan kurang tepat? Karena setelah saya melakukan survei, setelah saya melakukan pengkajian, setelah saya ngobrol banyak dengan mereka-mereka yang menolak, intinya penolakan itu lebih kepada persoalan di skalanya, Pak Gubernur. Lebih kepada persoalan kesuciannya. Mereka menganggap bahwa laut, kalau tidak salah ada 31 pura, termasuk pura yang berada di bawah laut misalnya, itu adalah merupakan kesucian yang wajib hukumnya untuk dijaga. Dan yang paling penting adalah menyangkut persoalan Bisamo Parisada Hindu Dharma Indonesia, di mana di situ dikatakan bahwa tidak diperkenankan ataupun kita diharapkan tidak melakukan kegiatan yang khususnya menguruk laut, danau, campuan, dan lain sebagainya. Itulah yang menjadi persoalan yang menurut hemat saya yang harus menjadi perhatian kita, Pak Gubernur. Dari semua itu, perkenankanlah saya selaku wakil rakyat yang ditugaskan untuk duduk di Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia, memohon kepada Pak Gubernur untuk bersama-sama dengan kami, bersama-sama dengan rakyat daripada Bali yang ada, untuk bisa memohon kepada Presiden Republik Indonesia membatalkan rencana kebijakan reklamasi.
Demikianlah Pak Gubernur yang bisa saya sampaikan pada hari ini. Mudah-mudahan ini menjadi awal daripada komunikasi dua arah yang memang menjadi yang sudah dicanangkan melalui podium bebas bicara ini untuk bisa menyelesaikan segala sesuatu persoalan yang ada di Pulau Bali ini. Singkat kata, bila mana ada kata ataupun tutur kata saya yang tidak berkenan, khususnya kepada Pak Gubernur, saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Tentunya itu saya tidak lakukan dengan cara yang sengaja. Sekali lagi, terima kasih kepada Bapak Ibu hadirin yang telah hadir. Saya tutup dengan para Santi. Om Santi, 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 Om.